Ramoknya yang ini ya santai wae, Bro. Yo. Oke. Pendapat Gus Miftah tentang cadar pripun, Gus? Dari Asru Jubdas. Ya boleh-boleh saja. Wong imam-imam juga membolehkan kok gitu loh. Ya silakan saja. Anda bercadar, ya silakan. Enggak, ya silakan memeraih-raihmu dewe. Ya, yang salah itu kalau saya punya santri. Kemarin santri saya tak seneng nih. Kamu gak boleh pakai cadar. Lah kenapa, Gus? Cowok, je. Lanang kok gue cadar. Lah cewek ya silakan. Saya tidak akan membenci cadar. Istrinya Gus Miftah tidak pakai cadar, yo men bojo-bojoku dewe. Repot amat. Boleh-boleh saja. Wong yo apa pendapat imam-imam madzhab kan sudah bisa kita baca bagaimana hukum cadar. Ya, jadi jangan membenci, nggak boleh. Oke. Assalamualaikum Gus, badhe tanglet kenging napa habae-babe niku sakit benten-benten ajarane. Lah ya ngajine beda-beda kok, mondoknya beda-beda tempat kok. Jangankan habae, kan habae jumlahnya banyak, Bro. Wong kakak ngadia utek iso beda kok. Likul lirosin royun. Setiap kepala itu punya pendapat. Lah habae itu kan jumlahnya banyak. Jadi kalau mereka berbeda pendapat ya lumrah-lumrah saja. Itu. Yo. Bagaimana ndi mau. Bagaimana caranya bisa berhusnuzon kepada kiai dan habaib? Lah ini. Dulu para sahabat itu kalau mau ngaji, ada yang membayar sedekah. Tujuannya untuk apa? Supaya kemudian aib gurunya itu ditutupi dari pandangan matanya. Jangan sampai dia melihat aib gurunya. Beda dengan orang sekarang. Malah searching, malah googling, malah mencari-cari kesalahan guru. Lah itu wah serah masuk akal meneh. Makanya kalau hari ini kita masih melakukan itu jelas gak akan berkah. Ya. Itu ya. Saya banyak banget jadi malah bingung saya bacanya. Nah ini mau dari Ocai 62, saya tidak suka dengan perilaku HRS. Apakah saya salah tidak memanggil beliau dengan sebutan habaib? Iya jawabnya ya. Yang pertama, apa sih repotnya kita memanggil orang dengan Habib itu umpamanya? Kalau saya kok merasa seperti itu. Kalau Anda memang merasa repot ya nggak usah dipanggil gitu. Tapi kalau saya nggak ada jelek, nggak ada ruginya. Ruginya apa itu? Kalau memang benar Habib, kenapa tidak kita panggil Habib? Kan begitu. Walaupun kita tidak suka dengan orangnya itu. Tapi kan tidak bisa diingkari gitu loh. Kan begitu. Saya punya banyak dulu pernah saya itu tak cerita ya, tapi nggak ngerasa karena ini teman saya dekat saya tadi saya mau ngomongin udah telepon sama dianya. Saya itu pernah tinggal sama seorang habaib di apartemen. Tadi aku mau live kita telepon wongnya. Aku cerita nggak apa-apa ya, Bib, nggak apa-apa Gus, dia bilang. Kan you sahabat A katanya. Saya itu punya teman habaib. Ya mohon maaf, Habib ini jangan kurang ajar banget teman saya ini. Jadi kencing di kamar mandi kadang-kadang juga nggak cebok gitu loh temennya. Tapi ini bener-bener Habib. Ungkapan saya kok. Ajak sholat alasannya musafir macem-macem. Nah, saya tidak suka dengan perilakunya karena dia melanggar syariat. Tapi saya tidak bisa membenci dia, dia Habib kok. Gitu. Bener-bener Habib soalnya itu. Kalau saya membenci malah saya salah, Bro. Ngarang wae gitu. Kan itu ya. Anda tidak mau manggil silakan, nah itu kamu kan juga tidak memaksa kok. Gitu. Yuk kita lihat lagi. Bagaimana cara mengetahui orang itu Habib atau tidak? Tanya ke Alawiyin. Karena ada organisasinya itu. Ya. Oh, ini pertanyaannya apa sih?
Dari Aditya 9393 malam, Bah. Gimana caranya biar istri nggak marah lagi, nggak marah kalau mau nikah lagi? Mantamu, mantamu. Wah, betul loh. Kau takkan aku, kalau aku ahli nih, Bah. Aku ya pemedas ya, kok datang. Ya supaya nggak marah gimana? Ya jangan nikah lagi. Nah, bagaimana tanggapan Gus Nur tentang Nikita Mirzani? Yang harus saya tanggapi apanya? Ayo. Itu konten-konten videonya. Ya saya nggak pernah lihat kontennya. Saya cuma waktu itu pernah lihat sekali ketika dia ditanya, Mbak Nikita Mirzani anaknya di mana? Ya anaknya di pondok pesantren. Kenapa kok di pondok pesantren? Ya saya memang nakal, tapi anak saya juga harus menjadi anak yang soleh. Bagi saya keren. Jadi gini loh Mas Mbak ya semuanya. Kalau melihat orang itu please lihatlah kebaikan-kebaikannya. Jangan melihat kejelekan-kejelekannya. Aku dulu lagi begini ya. Saya sebenarnya begini. Kemarin ada istilah revolusi akhlak, itu aku seneng. Ya walaupun sebenarnya bukan bahasa baru ya, karena akhlak itu kan tujuan utama Rasulullah diutus di muka bumi kan innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Tetapi ini konsekuensinya berat. Beratnya di mana? Kita yang gembar-gembar revolusi akhlak, ya tentunya harus memberikan contoh akhlak yang baik. Baik kelakuannya, perkataannya, budi pekertinya, dan lain sebagainya itu loh. Maka saya sendiri tidak berani menggaungkan bahasa revolusi akhlak. Kenapa? Karena barangkali akhlak saya belum sesuai. Hari ini ya lucu loh. Kita bengok-bengok revolusi akhlak, tapi kelakuannya akhlaknya elek. Tetapi cangkemnya elek umpamanya. Kan nggak pas. Nah, kalau bahasa, yuk akhlak Indonesia harus kita revolusi supaya menjadi akhlak yang baik. Saya setuju banget. Ya karena memang banyak yang kurang baik kok. Apakah koruptor itu akhlaknya baik? Tentunya koruptor itu akhlaknya jelek. Kan begitu. Karena kalau memang baik, kenapa dia korupsi? Lah, pemimpinnya akhlaknya perlu direvolusi, rakyat juga sama direvolusi. Contoh, akhlak rakyat yang kurang benar itu contoh nih, bantuan presiden, bantuan pemerintah untuk rakyat miskin, semuanya ngaku miskin, gitu? Semuanya ngaku miskin. Bantuan pemerintah untuk UMKM, semuanya mengaku pengusaha kecil. Lah, makanya saya bisa usul kepada Pak Jokowi tolong bikin bantuan untuk orang gila. Lah, pertanyaan saya, apakah orang Indonesia banyak yang ngaku gila, modar ya. Jadi kalau kemudian kita mau revolusi akhlak, tentunya kelakuan kita yang ngajak ya. Perkataan kita, sikap kita tentunya mencerminkan akhlak yang baik. Ya lucu, wong aja apa kok ternyata awake dhewe bosok. Kalau bahasa saya serahkan begini, mana mungkin bisa menerangkan sementara dia sukanya menggelapkan. Tapi banget loh. Orang mungkin kamu bisa nerangke, wong gaweane kowe menggelapke. Orang yang bisa menerangkan orang yang bisa menerangkan adalah orang yang terang. Bagaimana kita bisa membuat terang sementara kita sukanya menggelapkan? Ya iso gitu loh. Nggak bisa bro, nggak bisa. Gitu, oke ya, lanjut. Oke, rada sensitif ini. Dari Gesang Gata, gimana pendapat Gus mengenai Habib Rizik dengan Nikita? Sebenarnya juga enggak, perbandingannya kok piye ya? Habib Rizik dibandingin dengan Nikita dibandingkan dengan Habib Rizik. Ini kan perbandingannya tidak apple to apple ya. Ya, jadi lah bandingin Nikita Mirzani itu momennya artis karo artis itu loh, itu anu lah. Ya, saya nggak bisa membandingkan itu loh, nggak bisa membandingkan. Terus kemudian tuduhan kepada Mbak Nikita yang oleh sebagian orang, dasar Nikita Mirzani lonte. Loh, kita nggak boleh loh ngomong seperti itu, nggak boleh. Rasulullah pernah bertanya kepada sahabat, atadrun nama hibah, tahukah kalian hibah itu apa? Kemudian para sahabat menjawab, Allah wa Rasuluhu a'lamu. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Hibah itu adalah ketika kamu membicarakan orang lain, membicarakan saudaramu. Itu namanya ghibah. Kemudian kalau yang saya bicarakan itu benar wahai Rasulullah. Rasulullah menjawab, kalau toh yang kamu bicarakan benar itu tetap ghibah, kalau salah itu fitnah. Ya, kalau Anda kemudian hari ini mengatakan begini, aku melu-melu pendapatnya Ustaz Mahir, Nikita itu lonte. Kalau toh yang Anda katakan itu benar, itu ghibah, dan kalau salah itu fitnah. Nggak boleh. Nah, saya kira omongannya beginilah, mau fair-fairan ya. Saya elek-elek ini Nikita Mirzani itu umpamanya ya.
dia masih banyak bersedekah, bangun masjid di Jogja, di Bandung. Ada beberapa guru yang dia kasih gaji bulanan, ya kan. Kemudian dia juga banyak memberikan derma di musim COVID seperti ini, juga masih memberikan sedekah dan lain sebagainya. Jangan Anda mengatakan Gus Miftah bilang enggak. Untungnya apa saya? Tapi kita harus fair gitu loh. Itu kan tontonan channel YouTube-nya banyak mengandung unsur pornografi. Ya salahmu mah delok. Saya nggak pernah mengatakan channelnya Nikita Mirzani ada unsur unsur pornografi. Soalnya aku nggak pernah nonton. Kamu yang mengatakan itu berarti kamu penikmatnya, modar kenangan itu pemahamannya kok gimana sih? Kan begitu ya. Jadi kalau saya ya sejelek apapun seorang itu pasti ada baiknya. Dan saya nggak bisa mengatakan, oh ini, waduh nggak boleh, janganlah, ya, jangan. Saya mungkin nonton, Ramadan juga orang bakal komentar. Kamu bisa komentar kan? Islam gimana Gus? Ya KTP-mu Islam, gue Islam kok repot amat sih gitu loh. Pertanyaan kok aneh-aneh. Ini lucu. Ya soalnya macet-macet tadi. Oke, pertanyaan dari Facebook sekarang. Mana? Tapi ini apik Gus, ini BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Teroris. Rasa jadi teroris, dibela tak tangkap gue. Gus minta nama buat bayi saya untuk istri saya yang bentar lagi melahirkan. Siapa ya jenenge ya? Si di kamar mandi apa ngono lah. Nah, menurut Gus Miftah, pemerintah berada di pihak mana? Pemerintah ya berada di pihak sesuai dengan job dan wewenangnya pemerintah. Dan dalam hal apapun, dalam hal pemerintahan, saya mengikuti pemerintah, tidak mengikuti ormas. Makanya pemerintah tidak boleh kalah dengan ormas apapun. Saya ulangi, pemerintah tidak boleh kalah dengan ormas apapun. Karena yang punya hukum ini adalah negara. Siapapun salah diadili. Gitu. Saya ulangi ya, saya tidak setuju kalau negara kalah dengan ormas, apapun ormasnya. Negara kok ngalahke ormas, kok ngalahke negara, ampuh men. Gak boleh. Singapura hadir. Oke. Kita lihat lagi pertanyaan yang lain. Gimana pendapat Gus Miftah tidak boleh nikah karena percaya mitos larangan nikah dengan desa sebelah? Iki pendapatnya sapa meneh to yuyu. Yang tidak boleh itu nikah dengan teman sekampung. Itu nggak boleh. Kenapa? Satu saja repot, apalagi sekampung. Nikah dengan teman sekantor nggak boleh. Satu saja, sekantor repot. Malah dengan teman sebelah ya boleh-boleh saja kok. Negara tidak boleh kalah dengan ormas, negara tidak boleh kalah dengan preman, negara tidak boleh kalah dengan sosok manapun. Karena kita undang-undangnya jelas. Itu keras saya soal itu. Masa negara kalah karo preman? Siapapun itu loh ya. Nggak boleh. Mana preman Miftah, melawan negara, walaupun saya